Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan guru dan peserta didik yang saya banggakan. Dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di channel Bang Adu. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya dulu ya guys. Pada materi hari ini saya akan coba membahas tentang permainan tenis meja untuk anak-anak kelas 7 SMP atau sederajat. Semoga dengan pembelajaran ini bisa membantu peserta didik dalam hal permainan tenis meja. Selamat mengikuti materi ini dengan baik. Salam hangat dan tetap semangat. Aktivitas permainan bola kecil melalui permainan tenis meja. 1. Pengertian dan asal-usul permainan tenis meja. Tenis meja merupakan cabang olahraga yang dimainkan di dalam gedung atau indoor game oleh 2 pemain atau 4 pemain. Cara memainkannya dengan menggunakan net yang dilapisi karet untuk memukul bola seluloid melewati jaring di atas meja yang dikaitkan pada 2 tiang jaring. Permainan tenis meja atau lebih dikenal dengan istilah lain, yaitu pingpong adalah merupakan suatu cabang olahraga yang unik dan bersifat rekreatif. Tenis meja berasal dari Eropa, pada abad pertengahan sebagai kombinasi dari permainan tenis kuno, lawn tenis dan badminton. Mulai populer di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dengan beberapa nama seperti pingpong, gosima dan wiff-waff dikreasikan sebagai permainan hiburan setelah makan malam, lengkap dengan berbusana bagi penggemarnya. Permainan ini mendapatkan wadah resmi yang mengatur pertenis mejaan dunia pada tanggal 15 Januari tahun 1926 atas prakarsa Dr. Gurs Lehmann dari Jerman. Tenis meja masuk ke Indonesia sekitar tahun 1930-an dan hanya dilakukan di tempat-tempat pertemuan umum orang Belanda, yang dikenal dengan nama Sociëteit. Sekitar tahun 1940-an, sudah mulai masuk ke masyarakat Indonesia melalui golongan pamong dan ambetenar-ambetenar atau pegawai negeri Indonesia. Pada tahun yang sama PT MSI menjadi anggota dari Table Tennis Federation of Asia, disingkat TTFA. Beberapa kejuaraan Asia yang diselenggarakan oleh TTFA telah diikuti oleh PT MSI, terutama yang diselenggarakan di Singapura dan Manila. Pada tahun 1961 PT MSI resmi menjadi anggota International Table Tennis Federation, disingkat ITTF, sebagai negara anggota ke-73. Sebagai anggota ITTF, dibandingkan dengan keanggotaan pada TTFA, sebaliknya PT MSI tidak pernah absen di dalam kejuaraan-kejuaraan dunia yang diselenggarakan sejak tahun 1963, dimanapun penyelenggaraannya dilaksanakan. Partisipasi pertama bagi PT MSI adalah di Praha pada tahun 1963, yang diikuti baik putera maupun puteri dengan hasil peringkat ke-34 bagi putera dan ke-31 bagi puteri. 2. Perlengkapan dan lapangan permainan tenis meja. A. Raket atau bat permainan tenis meja. Ukuran berat, bentuk net, tidak ditentukan, tetapi daun net harus datar dan kaku. Ketebalan daun net, minimal 85% harus terbuat dari kayu alam, dapat dilapisi dengan bahan perekat yang berserat seperti fiber karbon atau fiberglass atau dari bahan kertas yang dipadatkan. Bahan tersebut tidak lebih dari 7,5% dari total ketebalan 0,35 mm, adalah merupakan bagian yang sangat sedikit. Sisi daun net yang digunakan untuk memukul bola, harus ditutupi oleh karet berbintik biasa, atau karet berbintik yang menonjol keluar, namun memiliki ketebalan termasuk lapisan lem perekat tidak lebih dari 2 mm, atau karet datar, bukan berbintik keluar, dengan karet berbintik ke dalam harus memiliki ketebalan tidak melebihi dari 4 mm termasuk lem perekat. B. Lapangan permainan tenis meja. Panjang meja 2,74 cm, lebar meja 1,52 cm, tinggi meja 78 cm dan tinggi net 16,26 cm. 3. Aktivitas pembelajaran bermain tenis meja. Pada dasarnya gerak spesifik permainan tenis meja dapat dibagi menjadi 4, yaitu gerak memegang bat grip, gerak siap sedia stance, gerakan kaki footwork, gerakan pukulan stroke. Tanpa penguasaan teknik dasar bermain tenis meja dengan baik, kamu tidak mungkin dapat bermain tenis meja dengan baik pula. Sekarang coba kamu baca berbagai gerak spesifik permainan tenis meja dengan cermat, kemudian bermainlah bersama-sama temanmu untuk mempraktikkan berbagai jenis gerak spesifik yang ada pada materi ini, kemudian diskusikan cara bermain yang baik.
Permainan tenis meja akan berhasil dengan baik apabila kamu terampil melakukan teknik bermain tenis meja. A. Aktivitas pembelajaran memegang bat. Memegang bat merupakan faktor yang sangat penting dalam permainan tenis meja. Secara garis besar pegangan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu 1. Aktivitas pembelajaran memegang bat seperti berjabatan tangan. Shakehand grip. Pegangan shakehand sangat populer terutama di negara-negara Eropa atau dunia barat. Dengan pegangan ini seorang pemain dapat menggunakan kedua sisi bat. Amati cara memegang bat seperti berjabatan tangan, shakehand grip permainan tenis meja berikut ini. 2. Aktivitas pembelajaran memegang bat seperti memegang tangkai pena penhold grip. Penhold grip atau pegangan tangkai pena dikenal pula dengan pegangan Asia, walaupun akhirnya kebanyakan pemain Asia banyak menggunakan pegangan shakehand. Pada pegangan ini hanya satu sisi bat yang dapat digunakan. Amati cara memegang bat seperti memegang tangkai pena penhold grip dalam permainan tenis meja berikut ini. B. Aktivitas pembelajaran gerak spesifik siap sedia, stance. Stance di sini berarti, posisi kaki, badan dan tangan pada saat siap menunggu bola atau pada saat memukul bola. Ada dua bentuk stance utama yang biasa digunakan dalam permainan tenis meja, yaitu 1. Aktivitas pembelajaran square stance. Square stance adalah posisi badan menghadap penuh ke meja, biasanya posisi ini digunakan untuk siap menerima servis dari lawan atau siap kembali setelah mengembalikan pukulan dari lawan. 2. Aktivitas pembelajaran side stance. Side stance berarti posisi badan menyamping, baik ke samping kiri maupun ke samping kanan. Pada side stance, jarak antara bahu ke meja atau ke net harus ada yang lebih dekat. C. Aktivitas pembelajaran gerakan kaki footwork. Footwork dalam tenis meja pada garis besarnya dibedakan untuk nomor tunggal dan nomor ganda. Footwork yang digunakan dalam permainan tunggal sudah otomatis digunakan dalam permainan ganda. Jika dilihat dari banyaknya langkah footwork, untuk tunggal dapat dibedakan, 1 langkah, 2 langkah dan 3 langkah atau lebih. Arah pergerakannya bisa ke depan, ke belakang, ke samping kiri, ke samping kanan atau diagonal. D. Aktivitas pembelajaran gerak spesifik pukulan permainan tenis meja. Terdapat beberapa gerak spesifik pukulan dasar dalam permainan tenis meja antara lain push, drive, block, chop, dan service. Kelima gerak spesifik pukulan tersebut dapat dijelaskan satu persatu berikut ini. 1. Aktivitas pembelajaran gerak spesifik pukulan push. Push adalah gerakan memukul bola dengan gerakan mendorong dan sikap bat terbuka. Push biasanya digunakan untuk mengembalikan pukulan-pukulan push itu sendiri dan pukulan-pukulan chop. Gambar berikut adalah gerakan forehand dan backhand push. 2. Aktivitas pembelajaran gerak spesifik pukulan drive. Drive adalah pukulan yang dilakukan dengan gerakan bat dari bawah serong ke atas dan sikap bat tertutup. Besarnya sudut yang diakibatkan oleh gerakan kemiringan bat bervariasi sesuai dengan arah jatuhnya bola, putaran bola yang datang dari lawan dan tujuan pemukul itu sendiri. Drive dapat digunakan sebagai pukulan serangan atau dapat juga kita kontrol sesuai dengan keinginan. 3. Aktivitas pembelajaran gerak spesifik pukulan servis. Servis adalah gerakan memukul bola untuk mengawali permainan dengan cara memantulkan terlebih dahulu bola tersebut ke meja dan bola harus melewati atas net dan memantul di meja lawan. Gerakan atau putaran yang diberikan pada bola bisa bermacam-macam. Gambar berikut merupakan contoh rangkaian gerakan forehand chop service. Amati dan peragakan gerakan pukulan servis dalam permainan tenis meja berikut ini. Oke, demikian dulu penjelasan materi dari saya, semoga mudah dipahami. Sampai berjumpa di materi selanjutnya. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Selamat belajar dan salam olahraga. Terima kasih.